Ya, setelah 3 hari nggak ada matahari, akhirnya ada matahari juga. Itu menyenangkan ya untuk aku. Ini lagi suami lagi buat kopi dengan kegiatannya sehari-hari. Kalau tadi ngebuat kopi. Buat kopi apa itu? Hot latte seperti biasa. Hot latte. Ngelihatnya tuh enak gitu guys, cuman dilakuinnya ternyata susah. Aku pernah nyobain sekali, nggak apal-apal langkahnya. Ya pakai ditimbang ya, segala sesuatu harus ditimbang katanya biar enak kopinya. Nggak tahu kalau misalnya orang yang edit kopi tuh memang segala sesuatu harus pas gitu ya. Ya. Kenapa itu? Banyak parameter sih yang membuat kopi itu supaya enak. Banyak hal, entah itu dari gramasi, entah itu dari rasio, entah itu dari suhu air, entah itu dari keakuratan timbangan, segala macam begitu. Banyak hal. Jadi, Tapi yang paling ribet tuh sebenarnya mana sih? Yang kayak begini atau yang manual? Manual tuh kayak V60 kayak gitu-gitu. Lebih ribet yang mana? sebenarnya lebih ribet yang manual brew. Masa? Ya, Bukannya pakai mesin lebih ribet? enggak, mesin tinggal top gitu aja, udah tinggal nimbang begitu aja udah beres gitu. Oh. Tapi kalau misalnya pakai manual segala macam itu tekanan kita tuh harus pas juga, terus kemudian ya ribet aja prosesnya. Apalagi kalau bikin V60 terus apa namanya dripnya harus dibasahin dulu, terus kemudian keramiknya harus dibasahin dulu, terus kemudian kita harus manasin air dulu sampai 85 sampai 95 derajat segala macam. Wah, ribet. Kalau mesin kan sudah suhunya sudah diatur sendiri sama mesin, terus kemudian segala macamnya gramasinya juga sudah diatur sama mesin. Nanti kita tinggal nentuin dari segi berapa gramasi yang kita harus pakai, terus kemudian keakuratan yield timbangannya berapa, terus kemudian itulah pentingnya kalibrasi kalau di mesin begitu. Kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi itu ya itu pokoknya menyamakan dari segi gramasi, suhu, terus kemudian rasio, grain size, terus kemudian steam susunya, terus kemudian kita coba basic espressonya apakah sesuai dengan apa yang kita mau rasanya pada saat hari itu. Udah, itu namanya kalibrasi. Gitu. Terus ini pakai Arabica apa? Ya, ini full Arabica. Full Arabica. Full Arabica. Tuh guys, ya tiap pagi kerjaan suami tuh kayak gini ya. Kita kan ngebuka toko apa kopi tapi rumahan gitu. Mumpung ada mesinnya bagus ya kan, kenapa nggak digunakan untuk mencari cuan ya kan? Tuh. Terus aku mau dibuatin apa ini? Terserah mau apa. Matcha. Matcha. Bagus kan? Ya lumayan lah ya untuk barista rumahan. Ini belajarnya lama loh, bukan main loh guys. Berapa lama? 2 bulan lah. 2 bulan. Itu standarnya untuk barista rumahan ya, 2 bulan ya. Ya jangan diketawain ya, namanya juga usaha suamiku ini. Tapi bagus loh, lihat deh. Aku aja belajar ngebuat itu sampai emosi sendiri, karena emang susah banget untuk nyari selahnya biar supaya apa? Biar supaya susunya itu bisa kayak gitu ya, biar bisa ngebuat latte-nya itu, aduh. Kelihatannya sih gampang. Ya kelihatannya tuh gampang, cuman muter-muter doang, tetapi ternyata memang harus ada touch atau soul di situ ya, harus ada jiwanya itu di situ. Ya. Gitu deh.
Ya abis ini aku mau lanjut mandi dulu sebelum bocil bangun, terus mau membuat konten untuk affiliate aku di TikTok. Terus apalagi ya, ya karena hari ini tuh cuacanya cerah banget, jadi mau ngapa-ngapain tuh kayaknya lebih semangat gitu daripada kemarin-kemarin. Hujan nggak berhenti-berhenti ya kan. Pokoknya kalau Bali tuh hujan tuh rasanya kayak bukan Bali. Apalagi dengan suasana yang sendu-sendu kayak gitu, jadi kayak apa ya, nggak menyenangkan aja gitu suasananya guys. Ini aku kelihatan berantakan banget ya, sorry, baru bangun tidur, habis itu baru nyapu, terus nungguin suami ngebuat kopi sambil ngonten ya kan. Ya kita lanjut lagi nanti deh, aku mau mandi dulu. Nah sekarang saatnya mau nge-hair dryer rambut. Rambutku tuh emang aslinya keriting guys, jadi dari dulu, dari SMA itu udah mulai ngelurusin, agak PR ya, rambutnya kan mahkota banget. Jadi aku dari dulu kerjanya dari SMA itu ngelurusin rambut terus. Nah akhirnya rambutku tuh bermasalah, jadi tiap kali habis ngelurusin itu 6 bulan kemudian tuh udah mulai pecah-pecah lah ujung rambutnya, udah gitu rontok lah. Nah terus sampai ketombean. Ini aku juga lagi ketombean banget, tapi aku udah pakai ini loh, apa namanya, Selsun yang blue itu sama yang Selsun Blue 5 itu ampuh, ternyata ampuh banget. Dulu aku pernah pakai yang Selsun Blue-nya aja, tapi karena tahu kan kalau misalnya kalian yang pakai Selsun itu agak kasar ya jadinya ya, cuman aku siasati dengan dikasih vitamin. Memang harus kuat-kuatin vitamin, dan sekarang tuh ada conditionernya gitu. Nanti mungkin aku mau beli conditionernya deh. Ya sekarang aku mau keringin rambut dulu dah biar cepet. Nah udah nggak terlalu kering karena aku mau nyatok lagi. Nah sebelum nyatok aku biasanya pakai ini nih, Expert. Ini pas waktu aku beli catokan itu kata mbaknya bisa melindungi rambut ya dari pemanasan yang terjadi, entah itu pemanasan global, pemanasan setrikaan, catokan, bercanda, pemanasan yang dilakukan pada rambut ya, terutama catokan. Itu kan biasanya kalau misalnya panas banget kita kan nggak bisa ngontrol ya kalau nggak pakai ini. Jadi ini tuh bisa membuat rambut jadi lebih shine bright like a diamond ya. Ini with silk protein, ini 80 ml, kalau nggak salah ini harganya 100 ribuan deh aku beli. Ya, aku mau catokan dulu deh, ya. Nah, ini pakainya gimana sih? Aku nggak pernah pakai langsung ke rambut ya. Aku selalu taruhin dulu di sini. Jadi biar bisa merata gitu. Kalau misalnya di rambut sih bisa aja, cuman takutnya kebanyakan. Dan rambutku tuh tipis. Kalau misalnya kena vitamin rambut terlalu banyak ya, itu berminyaknya lebih cepet. Jangan sekali-sekali naruh vitamin rambut di kulit kepalanya langsung. Karena itu kalau untuk yang ketombean bisa jadi lebih parah banget ya. Itu menurut aku sih ya. Aku selalu ngasihnya tuh di ujung-ujung rambut aja, nggak sampai ke akar-akar gitu loh, nggak. Jadi cuman ke ujung-ujung rambut yang pecah-pecah. Nih kan rontok banget nih. Biasanya tuh lebih parah dari ini loh, di bawah ini udah rontok parah gitu loh. Tapi anehnya helai rambutku tuh banyak, sering rontok tapi helai rambutku tuh banyak. Tuh kan parah banget nih. Tuh. Ini aku udah mulai nggak ngelurusin lagi. Ya udahlah pakai catokan terus gitu. Cuman yang namanya rambutku tuh agak gimana ya? Mungkin agak mengalami trauma gitu ya dia ya. Jadinya ya udah aku rontokin dulu yang kemarin habis dilurus-lurusin tuh. Jadi dia kayak paham gitu loh, ini rambut-rambut gak sehat, jadi harus digugurkan gitu kan. Parah banget guys. Mungkin kalian punya solusi nih apa? Misalnya sampo-sampo yang bisa mengembalikan kesuburan rambut ya.
Kalau kemiri aku udah pernah coba, nggak cocok kemiri. Yang ada makin berminyak dan cepet banget aku nyuci rambutnya. Ini aja 2 hari sekali aku cuci rambut loh. Kalau misalnya aku olahraga gitu kan, jalan pagi, biasanya sehari sekali, bukan 2 hari sekali lagi. Nah ini aku cuman gosok-gosok ini aja ya. Kita lihat nih rambut-rambut yang sudah berjuang dan akhirnya berguguran nih. Nah lihat, banyak banget kan. Gitu lah ya, susah. Rambut ketombe, solusinya pakai sampo itu tapi rontok, kasar gitu kan. Gimana ya? Mungkin aku harus cari dulu nih, browsing. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya pengalaman kayak aku gini, tolong dong di-sharing apa solusinya ya. Yang penting sih kalau untuk aku ketombenya nih hilang dulu. Tapi biasanya kalau udah ketombe hilang nih, aku ganti shampoo lain yang mungkin untuk menebalkan rambut. Itu ketombean lagi, parah nggak? Jadi mungkin apa harus ke dokter kepala, harus ke dokter rambut gitu. Kumpulin duit dulu dong. Ya aku catokan dulu dah. Nih catokannya juga sudah proper banget ya. Catokan salon loh. Aku beli di hadiahin sama suami nih ulang tahun. Harganya lumayan. 1,2. Ada sarung tangannya juga sebenarnya. Tapi aku nggak pernah pakai sarung tangannya, ribet. Takut kebakar aja sarung tangannya. Tapi panas banget, nggak ada pengatur suhunya juga. Jadi begitu nyala kita tuh nggak langsung kayak catokan biasa gitu yang nggak ada tombol-tombolnya. Itu ada tombolnya, ada tombol untuk menambah panasnya gitu. Nih, lihat deh. Ya, kedip-kedip nih ya, masih loading gitu dia. Jadi tunggu sekitar 30 detik baru bisa dipakai. Ini aku pakai merek TAF ya, TAF. Ini bagus banget sih. Lumayan lah untuk rambut yang basicnya itu keriting, lumayan keriting kayak aku. Ini bisa meluruskan setengah hari. Kalau aku lagi nggak pergi kemana-mana, di rumah aja itu lebih lama, seharian bisa. Tapi kalau aku pergi kemana-mana itu kan udah acak kadut lah, kena angin segala macem, tuh setengah hari aja. Tadi aku juga udah mandiin bocil, untungnya pas waktu aku udah selesai mandi, baru selesai mandi nih, dia bangun. Kayaknya udah deh aku langsung sekalian mandiin aja. Pas banget. Nah sekarang dia lagi berjemur karena dia kan habis sakit tuh, batuk pilek, kita sekeluarga batuk pilek. Awal mulanya dari aku kena radang tenggorokan, demam gitu kan, terus akhirnya ke anakku, terus akhirnya ke suamiku. Tapi karena kami orang dewasa ya, jadinya lebih cepet aja karena kita minta suntik vitamin ke dokter, dikasih obat juga antibiotik anti radang gitu. Nah tapi kalau anak kecil ini kan agak susah ya, nggak bisa disuntik, dan kalau misalnya dikasih obat pun dia harus yang puyer. Nah tahu sendiri kan kalau misalnya anak kecil minum obat puyer itu, aduh perjuangannya minta ampun. Tapi untungnya dia cuma sekali minum aja langsung hilang sih demamnya. Ya semoga dia nggak inilah sakit lagi, karena musim hujan juga ya, dan di Bali ini lagi musim gondongan. Tahu nggak sih gondongan itu loh yang apa, kayak gondokan ya di leher di sebelah kanan atau kiri itu, dan itu katanya sakit banget. Terus udah gitu itu memang virus. Jadi kemarin pas waktu harusnya posyandu, aku nggak ngajak anakku posyandu, bolos. Kenapa? Banyak banget teman-temannya yang kena ini gondongan gitu di kampung. Ya udahlah. Apalagi juga musim cacar. Susah banget. Kalau misalnya mau kupaksain juga takutnya kan virus kan nggak ada yang tahu ya. Virus itu kan kecil banget dan terbang gitu loh. Apalagi kita nggak bisa ngontrol. Udah layaknya libur aja.
bulan ini, nanti bulan depan baru. Kebetulan juga dia lagi batuk pilek kan kemarin. Aku tuh termasuk salah satu orang tua yang sadar akan kesehatannya. Jadi kalau misalnya anakku sakit, jangan sampai menularkan anak lain. Karena aku tahu banget kalau misalnya anakku sakit itu kan rempong, anak sakit itu kan rempong. Aku nggak mau ibu-ibu lain tuh ngalamin. Tapi kadang-kadang ibu-ibu lain itu nggak bisa menempatkan posisinya di posisi aku gitu. Kadang ya. Jadi kalau misalnya anaknya gondongan nih, harusnya 1 sampai 2 minggu dia tuh nggak boleh keluar kemana-mana, tapi tetap aja keluar gitu dan menularkan ke yang lain-lain tuh kan nggak ini banget, nggak peduli banget akan kesehatan orang lain gitu, kasihan kan. Oh iya, terus habis ini mungkin aku mau buat konten dulu, karena seperti biasa aku kan setiap hari selalu ada 1-2 konten untuk di TikTok ya. Biasa afiliator ya harus tugasnya seperti itu, setiap hari itu harus ada materi buat dijadikan bahan jualan nih kan. Ini aku lagi cari-cari juga untuk barang-barang yang bisa dijual gitu untuk dijadikan affiliate. Aku tuh sebenarnya nggak nyari untung banyak ya, 1.000-2.000 aja aku ambil gitu. Affiliate kan ada tuh beberapa yang ini. Yang penting barangnya tuh laku gitu. Ya win-win solution lah. Tapi ada banyak juga loh nih kan penjual-penjual yang sekarang itu nawarin endorse barang sebenarnya, dan nawarin juga untuk nambah follower ya. Jadi begitu kita endorse barangnya dia, nanti janjinya tuh akan ditambahin followersnya segala macam. Ternyata entah mungkin dia tunggu yang ngelihat videonya banyak dulu baru diiklanin sama dia atau kan gimana. Cuman apa yang ngebuat males aja kayak gitu, endorse-endorsean kayak gitu. Apa aku harus mulai mencanangkan red card ya? Ya kali, padahal followers baru 2.000 juga loh. Tapi emang ya gitu ya, harus kita tunjukkan sisi profesionalismenya kita sebenarnya. Jadi komunikatif, maksudnya dia langsung ngubungin ke WA aku, bukan lewat TikTok ya. Terus dan untungnya aku dapat penjual yang kayak gitu. Udah beberapa kali juga aku dapat penjual yang nakal. Maksudnya nakal itu nakal itu dalam artian dia tuh janji-janji busuk gitu loh. Jadi begitu sudah tayang videonya dengan janjinya yang palsu itu, dia bilang nanti kalau misalnya sudah diupload kasih tahu ya kak, kasih kode ininya, kode apa sparknya lah apalah gitu kan. Aku kasih lah dengan harapan dia akan mengiklankan, maksudnya mengiklankan itu memberikan boost di videoku. Tapi ternyata aku tunggu enggak juga. Jadi nunggu organik dulu gitu kayaknya. Nunggu sampai berapa sih videoku akan dilihat orang, dan lumayan banyak juga loh. Lumayan banyak juga. Aku tungguin kok nggak diiklanin sih. Oh ya sudahlah, anggaplah bersedekah gitu ya. Nggak bersedekah sih, apa sih, anggap aja ngebantu gitu. Sebenarnya sih nggak masalah kalau aku, karena udah dapat produk juga. Cuman kan yang jadi masalahnya adalah janji-janji buta itu gitu. Ya, jadikan pelajaran aja lah guys. Memang susah ya jadi afiliator gitu, apalagi baru, belum ada pengalaman dan berumah tangga pula ya kan. Kayaknya harus banyak belajar aja dari afiliator lain gitu mungkin. Nyanyian aku lagi nyanyi di depan sama bapaknya tuh. Bapaknya lagi berjemur juga. Nah, gini guys kalau misalnya rambutku dicatok nih. Kalau misalnya nggak ada tugas apa-apa, kayak keluar kemana yang kena angin gitu, masih akan tetap lurus. Tapi kalau udah yang naik motor terus pakai helm, terus kena angin, kena keringat apalagi, wah cepet banget efeknya. Cerewet banget ya dia ya. Nanti habis ini aku mau ngasih makan dulu dah. Gini aja. Aku nggak pernah terlalu yang lama-lama kalau untuk di rumah.
karena cuman di rumah ini kan. Kalau pergi baru agak lama dan harus pakai hairspray biasanya biar ini tuh lebih lama, lurusnya tuh lebih lama. Ya, di sini aku mau ngebuat roti untuk sarapan pagi. Suamiku mintanya telur aja 1. Ya. Bentar ya. Aku rotinya itu isi selai kacang. Biasanya aku ngebuat roti itu sama salad ya, cuma lagi bosen buat salad. Nah, aku pakai ini nih. Pakai murin. Ini nggak terlalu manis, guys. Jadi kan emang ngurangin manis ya. Pengennya sih gitu rencananya 2025 tuh ngurangin gula, karena gula itu memang seefektif itu membuat badan kita tuh jadi gemuk. Sorry ya pada pecinta gula, aku pun sendiri pecinta gula sebenarnya, pecinta brownies, pecinta cemilan-cemilan manis, cuman harus dirubah lah gaya hidup itu. Yang bikin roti panggang isi selai kacang. Kalau kayak gini tuh bisa bertahan sampai siang lah, bisa. Tapi siang baru makan siang lagi. Kadang juga skip gitu makan siangnya. Karena aku kan kalau makan itu memang nggak pernah, jarang sih masak sendiri. Seringnya tuh jajan, maksudnya beli di luar. Biasa sekali juga masak gantian sama suami, tapi lebih seringnya kita mesen di luar. Kadang kalau misalnya mau mesen di luar itu hujan, nggak ada yang ngambil, nggak tahu ya kenapa ya. Gojek, Grab itu sama semua, kalau pas hujan dia nggak mau ngambil. Apa cuma di Bali aja kayak gitu? Pada tempat kalian juga? Susah banget nyarinya. Sekalinya diambil, sekalinya mau diambil di cancel. Kan orang kalau udah kelaparan tuh susah ya, kelaparan banget terus nggak ada yang mau ngambil tuh kan rasanya emosi jiwa gitu. Selalu habis makan atau pakai sendok aku selalu nggak lupa untuk cuci langsung. Karena apa? Aku nggak pakai pengering itu ya, apa namanya, rak pengering untuk habis cuci, jadi biar nggak numpuk aja di tempat cucian. Setelah ini aku panggang dulu nih rotinya kan, panggang dulu rotinya. Udah deh, sesimpel itu. Sambil nunggu kita minum matcha dulu. Buatan suami. Jadi kita tuh ngejual matcha, hot latte, hot coklat gitu-gitu. Susunya juga ada susu fresh milk, oat milk, sama almond. Ya, usaha kecil-kecilan lah. Yang penting mesinnya tuh berguna aja untuk bisa menghasilkan duit ya kan. Kebetulan suami juga memang hobi ngopi, jadi kenapa enggak dia ngebuat usaha kopi di rumah. Ya, kita nunggu dulu, mau sarapan, lapar banget. Habis ini kita mau buat konten ya, membuat konten untuk affiliate yang aku bilang tadi. Terus habis itu mungkin mau nonton sama bocil. Nah, ini aku makan dulu guys. Ini tuh enak, roti plus selai kacang. Biasanya aku pakai coklat ya, cuman coklat kayaknya gulanya terlalu tinggi banget. Ini aku udah
selesai ngebuat konten ya. Nah sekarang tinggal kita main-main aja sama anak ya. Dari tadi dia udah ngomel-ngomel melulu. Oke? Halo guys, kembali lagi bersama dengan aku. Ya, kita tadi udah selesai untuk beres-beres, sudah selesai mandiin bocil, sudah selesai bersenda gurau bersama dengan bocil. Tadi dia udah sempet tidur. Lumayan lama ya. Dari dari jam 12 sampai hampir jam 2 nih sekarang. Waktu Bali. Terus suami juga sudah berangkat kerja karena hari ini tuh ada job tipis-tipis ya. Bilangnya sih tipis-tipis. Jadi nggak seharian gitu, paling cuman 2-3 jam karena dia ada job untuk syuting villa. Jadi ya dia udah berangkat dari jam 1 tadi, mungkin sampai sore aja sih, sampai jam 5 gitu karena cuma syuting villa. Ya sekarang si bocil udah bangun nih. Halo, dia lagi bermain-main santai ya kan. Nah, terus di luar hujan lagi guys, nyebelin banget gak sih? Kalau Bali itu hujan ya, itu kayak berasa bukan Bali. Jadinya nggak tahu ya, kalau Bali mendung hujan itu kayak sedih aja gitu, kayak bukan Bali. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Kita jumpa lagi di next video. Thank you.